Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom. Perkenalkan, nama lengkap saya Yunisari Inakii, NIM 2019-4114. Saya program studi peternakan Fakultas Pertanian. Saya kuliah di Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi ternak babi atau pemeliharaan ternak babi. Adapun dalam pemeliharaan ternak babi itu mempunyai pengertian tersendiri. Pengertian ternak babi adalah ternak yang monogastrik yang bersifat prolifik atau ternak yang mempunyai banyak anak di setiap kelahirannya. Dan proses pertumbuhannya itu sangat cepat dan dalam 6 bulan itu sudah dapat dipasarkan. Selain itu juga babi merupakan salah satu ternak penghasil daging yang perkembangannya itu sangat mengagumkan dan mempunyai berbagai keunggulan dibandingkan dengan ternak lainnya. Dan ternak babi itu efisien dalam mengkonversi berbagai restoran menjadi di Indonesia, ternak babi telah lama diketahui orang. Namun pengetahuan ternak babi yang itu dan produktif belum banyak diterapkan, mengingat kurangnya informasi. Akibatnya, peternakan babi di Indonesia cenderung masih dilakukan secara tradisional. Bahkan di sana sini, khususnya di Sumba, di kampung saya itu banyak peternakan babi yang dikelola secara sangat sederhana, dalam arti belum dikandangkan secara baik, seperti pakannya, pertumbuhannya, perkembangbiakannya maupun kesehatannya. Nah, untuk memperoleh hasil yang optimal dalam menjalankan usaha peternak babi, terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu ketersediaan bibit yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan tata laksana pemeliharaan ternak itu yang meliputi dari perkandangan, kebersihan kandang, pemeliharaan bibit dan anak babi ternak, babi jantan, dan babi yang usia tumbuh serta penanganan hasil produksinya. Ternak babi yang dihasilkan oleh suatu peternakan babi akan mempunyai performance yang baik apabila manajemen pemeliharaan yang digunakannya juga itu baik. Manajemen pemeliharaan babi harus disesuaikan dengan periode masa pertumbuhan babi, dari manajemen pemeliharaan bibit, pemberian pakan, perkawinan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu, manajemen pemeliharaan sangat menentukan kuantitas maupun kualitas babi yang dihasilkan. Agar usaha ternak babi dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi pemiliknya, maka perlu diperhatikan beberapa hal yang menyangkut manajemen pemeliharaan ternak babi. Yang pertama itu pemilihan bibit. Pemilihan bibit merupakan langkah awal keberhasilan suatu peternakan. Nah, adapun syarat-syarat yang diperhatikan pada waktu memilih bibit itu yaitu kita harus perhatikan dari babi sehat dengan ciri-cirinya itu letak puting simetris dan jumlahnya itu di sebelah jumlah buah di sebelah kiri kanannya itu harus 12 dan ambingnya itu besar dengan saluran darah terlihat jelas, tubuh yang padat dan kompak, kaki yang tegap dan kokoh, dan tubuh yang panjang dibandingkan dengan ternak yang sama umur. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan kedua, yaitu perkandangan. Untuk mencapai proses keberhasilan di dalam peternakan, khususnya ternak babi, kita perlu diusahakan suatu bangunan kandang yang baik, sebab hanya kandang baiklah yang akan mampu meningkatkan konversi makanan, meningkatkan pertumbuhan, dan yang menjamin kesehatan ternak babi yang baik juga. Nah, yang dimaksud dengan kandang yang baik itu adalah suatu bangunan kandang yang dibangunkan menurut aturan kandang yang benar. Masing-masing kandang babi itu juga dibedakan menurut konstruksi dan ukurannya. Nah, macam-macam kandang menurut konstruksi dan menurut konstruksinya itu terdapat dua bagian, yaitu kandang tunggal dengan kandang ganda. Kandang tunggal itu yaitu bangunan kandang yang terdiri dari satu baris saja, sedangkan
Ganda yaitu bangunan kandang yang terdiri dari dua baris yang terletak bisa saling berhadapan ataupun bisa bertolak belakang. Kandang menurut kegunaannya itu kandang babi yang bisa dibangun sesuai dengan tujuannya masing-masing dengan ukuran dan perlengkapannya yang berbeda-beda. Yang pertama, kandang induk. Kandang induk yang efisien adalah jika kandang tersebut nyaman bagi induk dan sekaligus nyaman dengan anak-anaknya, anak-anak yang dilahirkan, sehingga anak-anaknya bisa mendapatkan kesempatan hidup pada kandang tersebut. Pada pokoknya, kandang babi induk itu bisa dibedakan juga antara kandang individu dengan kandang kelompok. Yang pertama, kandang individual. Pada kandang individual, satu ruangan hanyalah disediakan untuk satu ternak babi saja. Konstruksi kandang individual itu adalah kandang tunggal, di mana kandang tunggal hanya terdiri dari satu baris saja, satu baris kandang. Atap bagian depan lebih tinggi daripada bagian belakang. Untuk ukuran kandang yaitu tinggi bagian depan itu 2,5 meter, bagian belakang 2 meter, panjangnya itu 2,5 meter, dan ditambahkan halaman pengumbarannya itu yang terletak di belakang sepanjang 4 meter, dan tinggi tembok harus 1 meter atau lebih pun nggak apa-apa. Terus itu lebarnya juga harus 3 meter supaya ternak babi itu bisa leluasa berkontraksi di dalam kandang. Yang kedua, kandang petening. Kandang ini prinsipnya kandang kandang induk, tetapi perlengkapan dan ukurannya itu lebih sederhana. Ya, kandang babi jantan. Kandang jantan ini dibangun terpisah dengan babi induk, dan kita harus perhatikan bangunan itu harus kuat, yang dilengkapi dengan lembaran pengumbaran agar pejantan bisa melihat babi-babi betina dari halaman ukuran. Ukurannya itu harus 2x3 dan lebarnya 2x3 dan halamannya itu harus 4x3 meter. Tinggi kandang bagian depan harus 2 meter dan bagian belakang harus 1,5 meter. Sekarang kita masuk dalam pakan. Adapun pakannya itu bahan-bahan fermentasi untuk ternak babi itu misalnya dari bahan-bahan sisa-sisa sayuran, sisa-sisa makanan dapur lah, yang seperti sayur-sayuran, dedak halus, ada dari ampas tahu, ampas kelapa, atau pokoknya sisa-sisa makanan dapur, dan harus dicampur dengan mol atau 4 ternak. Nah, semua bahan makanan itu harus dicacah sampai halus. Kemudian ditambahkan air panas untuk sterilisasinya. Kemudian nanti ditambahkan dedak halus. Setelah itu bisa ditambahkan ampas tahu dan ampas kelapa. Adapun yang untuk memperoleh fermentasi pada ternak babi, setelah didiamkan sebentar atau setelah dingin, disiramkan menggunakan mol mikroorganisme atau E4 atau mol E4 itu tadi, aku lupa pokoknya begitu deh. Terus itu kita juga harus memperhatikan kandungan zat makanannya yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, serat kasar, lemak, dan vitamin-vitamin lainnya. Sekian dari hasil presentasi saya mengenai materi tadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video kali ini. Terima kasih juga buat Ibu dosen pengampu ilmu pemeliharaan ternak. Semoga video kali ini bermanfaat, yang walaupun mohon maaf ya guys, yang walaupun saya tidak turun kandang untuk mempraktekkan langsung, tapi saya bisa menjelaskan masih bisa saya mohon komen, like, dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati.
Kata terakhir saya ucapkan salam cinta dari ujung kandang.